sekarang kita akan belajar tentang himpunan. Oke, jadi himpunan itu adalah kumpulan objek. Nah, biasanya himpunan itu divisualisasikan dengan diagram Venn. Nah, biasanya kayak gini. Nah, kumpulan objek. Objek itu apa sih? Ya, objek itu terserah. Misalnya nama himpunannya himpunan A gitu. Dia menyimpan apa? Misalnya 1, 3, 5, 7. Ini satu himpunan. Bisa juga ada himpunan namanya B. Dia isinya adalah A, B, 10, 2 gitu. Ini juga himpunan. Atau bisa jadi ada himpunan C yang dia itu bilangan genap yang lebih dari 0. Jadi kayak 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, ini contoh-contoh himpunan. Nah, biasanya dia divisualisasikan dengan diagram Venn. Nah, yang kayak gini nih. Jadi kalau pakai diagram Venn, misalnya kita punya 1, 3, 5, 7 sama 1, 2, 3, 4. Oke, kita punya dua himpunan. Ini himpunan A, ini himpunan D, gitu. Nah, visualisasinya adalah yang A, terus ini yang D. Ini 1, 3, 5, 7. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat yang ini kan ada di dua-duanya kan. 1, 3, ini juga ada 1, 3. Oke, berarti harusnya ini tuh salah. Harusnya dia kayak, aku hapus dulu. Dia kayak gini. Nah, yang di sini artinya dia ada di himpunan A dan D. Sedangkan yang di sini itu dia cuma di himpunan A, yang di sini cuma di himpunan D. Oke, itu cukup simpel. Biasanya ada juga himpunan yang terdiri dari tiga kayak gini. Diagram Venn-nya ada tiga. Yang ini artinya tiga-tiganya. Yang ini artinya cuma di, misalnya ini B, yang ini A, C. Yang ini cuma di A, yang ini cuma di C. Yang ini dia ada di B dan C. Yang ini dia ada di A dan B. Dan yang ini terakhir, dia ada di A dan C gitu. Jadi kita melihat perpotongannya. Nah, dia itu juga bisa dikasih kotak kayak gini biasanya. Di luarnya ada kotak. Terus ini ada tulisan S. S itu apa? S itu artinya himpunan semesta, yaitu semuanya. Jadi S itu mencakup semuanya yang ada di sini itu masuk himpunan semesta, termasuk yang di luar sini. Kalau misalnya dia ada elemen di luar sini, itu artinya dia tidak ada di A, B, atau C gitu. Tapi dia masuk di himpunan semestanya. Nah, bisa jadi suatu himpunan itu dia ada di dalam himpunan lain gitu. Jadi, nah, kayak gini. Misalnya ini 1, 3, ini 2, 4. Ini A, ini B. Kalau kayak gini artinya apa? Artinya si A itu dia punya 1, 3, sedangkan si B dia punya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang A di dalam B itu artinya si A adalah subset dari B. A adalah subset dari B. Gitu. Subset itu artinya apa? Artinya elemen A itu dia tuh sepenuhnya ada di B gitu. Ya, jadi dia nggak harus sama dengan B, cuman syaratnya adalah semua yang ada di sini dia tuh ada di dalam B. Makanya kita bisa gambar dia jadi kayak gini. Kalau gini dia subset bukan? Bukan. Kalau misalnya dalam sini C subset dari A yang merupakan subset dari B. Sehingga C juga merupakan subset dari B gitu. Jadi C subset dari A dan juga C subset dari B gitu. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Nah, gitu. Himpunan ini dia bisa merepresentasikan apapun gitu. Misalnya anggota OSIS atau anggota siswa, misalnya ya banyak lah. Oke. Nah, himpunan tuh dia ada operasi-operasinya. Ini dia. Ini union, ini irisan, ini komplement, ini kurang-kurangan, yang ini XOR namanya. Oke. Jadi kalau A, U, B atau A union B, dia tuh semuanya kena. Dia semuanya kena.
Kalau irisan dia cuman yang ada di keduanya. Komplement dia yang bukan ada di himpunan A. Oke. Jadi yang bukan di himpunan A, terus A kurangi B, dia kayak gini. Oke. Jadi ya A terus dikurangi sama yang B ini. Terus A SOR B, kalau SOR itu di teori aljabar boolean, misalnya A SOR B. SOR itu dia bakal bernilai true kalau misalnya ini A, ini B. Kalau ini 1, 0, 0, 1, ini juga true. 1, 1 dia 0, 0, 0 dia 0. Jadi, dengan analogi seperti ini SOR, sama aja kayak di himpunan. Yang ini kan dia kena sekali, berarti ini 1, yang ini dia kena sekali, yang ini dia kena 2 kali. Oke, kena 2 kali, bagian ini kena 2 kali, sama si A, sama si B. Jadinya yang ini 0, dia nggak ikut. Jadi kita cuma ngambil bagian yang sini doang. Gitu. Oke, itu untuk operasi pada himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke inklusi-eksklusi. Oke. Biasanya di soal-soal itu, kita tuh kayak dikasih 2 diagram Venn gini kan. Biasanya di soal itu kita cuma dikasih kayak totalnya berapa. Misalnya si A, satu bunderan ini, dia misalnya punya 10. Terus yang ini, satu bunderan ini, dia punya berapa? 8. Terus yang ada di irisannya ini, dia ada 3 misalnya. Oke. Jadi biasanya yang diketahui itu, yang ini 10, terus yang ini dia 8, terus irisannya dia 3. Nah, yang dicari adalah berapa total semuanya gitu. Oke. Nah, kita nggak bisa langsung nambahin 10 tambah 8 sama dengan 18 gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak gini, misalnya kita pertama nambahin 10, berarti kita ngeblok yang sini. Tunggu, kita pakai warna merah aja. Berarti kita ngeblok yang sini. Oke, kita ngeblok yang sini. Oke. Nah, kalau kita nambahin 8, berarti kita ngeblok yang sini. Nah, lihat masalahnya di mana? Masalahnya adalah yang bagian tengah ini, dia kena 2 kali gitu. Dia kena sama yang 10, dia kena sama yang 8, jadi double. Nah, caranya biar nggak double kan kita mau semuanya diarsir sekali. Ini sekali, terus yang ini sekali. Karena bagian ini double, bagian yang ini, maka kita kurangi dengan bagian yang ini doang. Bagian yang ini itu adalah irisannya. Berarti nanti jadinya 10 tambah 8 dikurangi 3. Jadinya dia 15. Jadi total muridnya, kalau si A punya 10, si B punya 8, dan irisannya 3, total muridnya yang ada di sini, total jumlah yang ada di sini itu adalah 15. Gitu. Itu inklusi eksklusi. Oke. Ini kalau 2. Kalau misalnya 3 gimana? Kalau misalnya diagram Venn-nya ada 3. Kalau misalnya diagram Venn-nya ada 3. Nah, oke. Pertama kita nambahin yang ini. Kita nambahin yang ini. Set. Terus kita nambahin yang atas. Set. Terus kita nambahin yang bawah kanan. Set. Nah, terus kita lihat yang ini kena sekali, yang ini kena sekali, yang ini kena sekali, yang ini kena 2 kali, yang ini kena 2 kali, yang ini kena 2 kali, yang ini kena 3 kali. Oke, kita maunya kayak mana sih? Kita maunya semuanya ini kena sekali semua. Oke, semuanya kena sekali gitu. Kita maunya gitu. Nah, berarti sekarang kita perlu mengurangi bagian yang ini. Kita perlu mengurangi bagian yang ini, sama bagian yang ini sekali gitu. Oke, pertama kita ngurangi bagian yang ini. Berarti yang ini jadi 1. Oke,
Ya, karena dia ngurang 1, yang ini jadi 2. Terus kita mengurangi bagian yang atas ini. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 2. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 1. Tunggu, dihapus dulu. Yang ini jadi 1. Karena dia dikurangi sama yang ini sama yang ini. Oke, terus sekarang yang kanan ini terakhir kita kurangi, berarti 2-nya ini berubah jadi 1, 1-nya berubah jadi 0. Oke, yang ini udah bener, yang ini udah bener, 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 bener. Berarti kurang yang tengah ini. Berarti yang tengah ini harus kita tambahin dengan 1. Oke, kita tambahin dengan 1 biar dia jadi 1 kan. Berarti kita tambahin yang tengah sini, set, nanti dia ke trigger sekali, dia kena sekali. Oke, jadi itu. Gitu caranya. Nah, kalau 4 gimana? Kalau 4 gimana gambarnya? Waduh, gambarnya aja udah susah. 4 atau 5 atau 6 gitu. Oke. Kalau misalnya dia himpunannya lebih banyak, emang kita harus nguli satu-satu kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya ada rumusnya untuk inklusi eksklusi. Pertama kita coba bikin generalisasi dulu, rumusnya gimana. Kalau yang ini, dia kan A, terus ditambah B, terus dikurangi irisannya. Berarti rumusnya adalah A tambah B dikurangi A irisan B. Kayak ini kalau 2. Kalau misalnya 3 gimana? Tadi kan pertama kita tambahin kan, yang merah, kuning, sama biru itu. A tambah B tambah C. Terus kita ngurangin yang hijau ini. Oke, kita ngurangin yang hijau. Nah, yang hijau ini apa? Yang ini misalnya A, ini B, ini C. Yang hijau bagian, tunggu nggak kelihatan. Kalau yang hijau bagian sini itu, dia adalah irisan antara A dan B. Berarti kita kurangi A and B. Yang hijau bagian kiri, dia irisan antara A dan C. Berarti dikurangi A irisan C, dikurangi A irisan, bukan. Terus kurangi A, terus kurangi B irisan C. Gitu. B irisan C itu yang kanan terakhir ini. Habis itu kita terakhir ngapain? Kita nambahin yang tengah sini. Yang tengah situ dia adalah A irisan B irisan C. Udah kelihatan belum polanya? Oke. Polanya itu adalah pertama kita jumlahin dulu semuanya. Kan A plus B plus C. Terus kita kurangi yang irisan tapi cuma dua biji doang. Terus ya kan nanti kan tunggu. Ini kan pertama yang cuman satu doang. Terus kita kurangi irisannya. A irisan B dikurangi B irisan C dikurangi A irisan C. Terus terakhir kita tambahin lagi A irisan B irisan C. Kalau misalnya dilanjut lagi nanti ini misalnya ada D ya. Dia bakal ngelanjutin kayak gini sampai semua kombinasinya kena, terus dia bakal negatif lagi. Gitu. Jadi polanya itu adalah plus minus plus minus plus minus plus minus gitu. Nah, itu dia polanya. Jadi dia berulang alternating antara plus dan minus dengan yang awalnya itu plus gitu. Jadi awalnya itu plus, terus minus, terus plus, terus minus, terus plus, terus minus gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini itu kenapa kita bisa dapat 3 biji kayak gini, karena kita harus nge-trigger semua kombinasinya. Semua kombinasinya. Kalau misalnya ini ada 4, misalnya ada 4 ya, ada 4 diagram Venn, nanti dia bakal AB, terus AC, terus AD, terus BC, terus BD, terus CD. Gitu. Nah, jadi dia harus nge-trigger semua kombinasinya. Berarti 1 dia plus, terus yang kombinasi 2 dia minus, terus kombinasi 3
dia plus, dan seterusnya plus minus gitu. Itu untuk rumus inklusi eksklusi. Oke, itu untuk contoh penggunaannya kayak mana, kita bisa aja kayak misalnya mau nyari berapa banyak kelipatan 5 dari 1 sampai 1000 inklusi yang bukan kelipatan 3 dari 1 sampai 1000 gitu. Berapa banyak kelipatan 5 dari 1 sampai 1000 yang bukan kelipatan 3. Oke. Kalau kayak gini, kita caranya adalah pertama bikin diagram Venn. Yang ini merepresentasikan yang habis dibagi 5, yang ini merepresentasikan yang habis dibagi 3. Oke. Kita maunya ngambil yang mana? Kita maunya ngambil yang sini, yang sini. Nah, tapi yang ini nggak kena, yang bagian tengah ini nggak kena. Kira-kira ini sama kayak apa? Ini sama aja kayak yang A kurang dari B nih. Nah, sama kayak gini kan. Oke, kita mau A kurangi B. Atau 5 kurangi 3 himpunannya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita mau yang dibagi 5. Kita mau yang dibagi 5. Dari 1 sampai 1000, berapa banyak bilangan yang habis dibagi 5? Yaitu 1000 per 5 dibuletin ke bawah. Dia adalah 200. Oke, berarti satu lingkaran ini dia ada 200. Dia ada 200. Nah, satu lingkaran ini berarti kan dia ke sini, tapi yang ini kena, yang irisannya ini kena. Berarti kita perlu mengurangi dengan bagian yang sini. Bagian yang sini itu berapa? Coba kita pikir. Bilangan yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 3, itu artinya sama aja dia kayak habis dibagi 15. Berarti sekarang kita kurangi berapa banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 15 gitu. Dan jawabannya adalah berapa ini? 2, 2, 30, 4, 6. 6 kan 90, terus 10. 66. Iya nggak? Oke, 66. Berarti yang tengah, yang kita arsir abu-abu ini dia ada 66. Berarti kalau mau cari yang ini doang, yang di bagian kanan ini doang, kita dapat 200 dikurangi 66. Hasilnya adalah 4, 9, 3, 1, 3, 4 gitu. Nah, itu merupakan contoh himpunan dan penggunaannya.